بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita sampai pada bab yang ke-30, halaman 300. Kita masih membahas tentang asyaratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. قال المؤلف حفظه الله ورعاه. Di sini penulis mengatakan bab yang ke-30 di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini tentang adanya Ya'juj wa Ma'juj, di mana Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa, seperti manusia yang lain. Mereka memiliki ciri fisik sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam beberapa hadis. Mereka bermata sipit, kemudian tidak mancung hidungnya, artinya pesek hidungnya, berambut pirang, dan warna kulit mereka berbeda-beda. Dan beberapa sifat lain yang disebutkan oleh Nabi SAW. Adapun sebagian sifat yang sering disampaikan tentang bentuk mereka, di antara mereka ada yang sangat kecil sekali,
sehingga bisa loncat dari makanan satu ke makanan yang lain, maka ini tidak ada dasarnya. Yang jelas mereka memiliki ciri-ciri bermata sipit, ya, berambut pirang, seperti bangsa Mongol, ya, bangsa Mongol. Dan Ya'juj dan Ma'juj mereka keluar pada zaman Isa bin Maryam. Artinya keluarnya mereka setelah terbunuhnya Dajjal. Keluarnya mereka setelah terbunuhnya Dajjal. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala membinasakan mereka karena mereka melakukan kerusakan-kerusakan, dan Nabi Isa alaihissalam serta kaum muslimin tidak mampu untuk menangani mereka, dan mereka berjumlah sangat banyak. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-96 dan 97, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Waqtarabal wa'dul haqqu, dan janji yang benar, yaitu hari kebangkitan manusia, telah dekat. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha, mereka berkata, alangkah celakanya kita, qad kunna fi ghaflatin, kita benar-benar dalam keadaan lengah, lalai tentang ini, tentang hari ini. Bal kunna zalimin, bahkan kami benar-benar orang-orang yang zalim. Di sini yang menjadi syahid adalah firman Allah, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat
dari seluruh tempat yang tinggi. Dan juga firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-92 sampai ayat yang ke-99, Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Artinya Dzulqarnain, ya. Kemudian dia menempuh jalan atau suatu jalan yang lain. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung tersebut suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj telah berbuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka, antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Maka Dzulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabbku kepadaku itu lebih baik daripada imbalan yang akan kamu berikan. Fa'inuni biquwwah. Maka bantulah aku dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dengan mereka. Atuni zubar al-hadid. Kata Dzulqarnain, berilah aku potongan-potongan besi. Atuni zubar al-hadid. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung tersebut, qala anfukhu, maka Dzulqarnain berkata, tiuplah api itu. Hatta idza ja'alahu naran, ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, qala atuni ufrigh alaihi qitra.
Dzulqarnain berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya atau ke atas besi panas tersebut. Ini yang dikatakan oleh Dzulqarnain. Famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat melubanginya. Qala hadza rahmatun min Rabbi. Dzulqarnain berkata, ini merupakan rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka'a. Dan apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancurkannya. Wa kana wa'du Rabbi haqqan. Dan janji Rabbku itu benar. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara yang satu dengan yang lain. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Hadis ayat yang mulia ini, baik yang ada di dalam surat Al-Ankabut ataupun yang ada di dalam surat Al-Kahfi, menjelaskan kepada kita bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu berada di balik sebuah tembok. Tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Ya, tembok yang berasal dari besi yang dibangun oleh Dzulqarnain antara dua gunung. Ya, antara dua gunung. Jadi mereka berada di balik sebuah tembok dan mereka tidak bisa keluar dari tembok tersebut sampai diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu telah ada. Sudah ada. Mereka terus berkembang dan akan keluar pada saat Allah tabaraka wa ta'ala mengizinkannya. Ya. Nah, terkait dengan ini, Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sedang berusaha keras untuk melubangi dinding tersebut. Ya, mereka berusaha keras untuk melubangi dinding yang dibangun oleh Dzulqarnain.
setiap hari mereka berusaha. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW suatu ketika bersabda, "Wailun lil Arab min syarrin qad iqtaraba." Celakalah orang-orang Arab kehancuran akan mendekat kepada mereka. Sungguh telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj seukuran ini, kata beliau. Ya, seukuran ini. Maka ada seorang istri beliau yang bertanya, "Anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan padahal masih ada orang-orang saleh di antara kita? Qala na'am idza kathura al-khabath. Kata beliau, benar, jika banyak tersebar perbuatan keji. Ya, maka Ya'juj dan Ma'juj mereka setiap hari berusaha untuk melubangi dinding tersebut, sampai apabila mereka melihat sinar matahari, ya, maka pemimpin mereka berkata, "Pulanglah kalian. Pulanglah. Kalian akan melubanginya besok." Ya, kalian akan melubanginya besok. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengembalikan lubang itu kembali tertutup, bahkan lebih kuat daripada yang kemarin. Di situ para ulama menjelaskan bahwa sekalipun mereka berusaha melubangi setiap hari dan berhasil melubanginya, mereka tidak bisa meneruskan. Mereka tidak bisa meneruskan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengembalikan lubang itu, artinya kembali tertutup, bahkan lebih kuat daripada yang kemarin. Sehingga kata Nabi SAW, jika waktunya telah tiba, Allah akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Maka mereka kembali menggali atau melubangi benteng ataupun dinding tersebut. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka mengatakan, "Pergilah, kalian akan melubanginya lagi besok, insyaallah." Mereka mengucapkan insyaallah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Mereka beristithna, artinya mereka mengucapkan insyaallah. Kemudian mereka kembali hendak melubanginya, dan ternyata dinding tersebut sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tetapi mereka terus melubanginya dan akhirnya mereka pun berhasil keluar menyerbu manusia. Itu nanti, yaitu setelah Nabi Isa turun,
beliau berhasil membunuh Dajjal, baru mereka bisa keluar. Ya, maka hadis yang mulai ini menjelaskan kepada kita bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu telah ada sekarang. Ya, mereka ada di balik sebuah dinding yang dibangun oleh Zulkarnain, dan mereka berusaha melubanginya. Setiap hari mereka berusaha dikembalikan lagi oleh Allah. Mereka berusaha lagi, dikembalikan lagi. Dan akhirnya pemimpin mereka, ya, ada sebagian ulama yang beristinbat bahwa artinya mereka itu punya pemimpin. Karena di sini Nabi SAW bersabda, pemimpin mereka mengatakan, pergilah kalian akan melubanginya lagi besok insya Allah. Ya, karena memang mereka akan keluar dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dan mereka akan membuat kerusakan di bumi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, akhirnya mereka pun berhasil keluar dengan izin dari Allah dan menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang yang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit. Lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Ya, mereka membunuh manusia. Kemudian setelah mereka membunuh manusia, dan Nabi Isa alaihissalam bersama kaum mukminin lari ke gunung menghindari mereka. Ya, beliau lari ke gunung menghindari mereka. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj mengarahkan anak-anak panahnya ke langit, dan Allah menjadikan anak panah itu berdarah sebagai ujian bagi mereka, bukan karena mereka berhasil membunuh penduduk langit, tetapi Allah ingin menguji mereka, dan mereka berkata dengan penuh kesombongan, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan penduduk langit. Padahal tidak demikian. Nah, bagaimana akhir dari kehidupan mereka? Karena mereka, Nabi Isa tidak bisa mengatasi. Kaum mukminin juga tidak mampu. Mereka yang berjumlah sangat banyak. Bahkan disebutkan, ya, bahwa mereka minum dari satu danau itu sampai kering. Itu yang belakang belum kedapatan. Yang belakang mengatakan kita telah didahului oleh saudara-saudara kita. Ya, sehingga Nabi Isa pun bersama kaum mukmin lari ke gunung. Nah, bagaimana akhir dari kehidupan mereka? Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka, sehingga mereka mati karena sebab ulat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Sehingga mereka semuanya mati, dan tidak ada, disebutkan dalam hadis, tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali penuh dengan mayat-mayat
mereka. Maka Allah tabaraka wa taala mengirimkan burung dari langit dan membuang mayat-mayat mereka. Nah, ini hadis yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk perkara gaib, dan kita wajib menerima apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah khabar, berita, dan yang memberitakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Beliau berbicara dengan wahyu dari Allah. Maka ini pasti terjadi. Adapun di mana benteng ataupun dinding tersebut tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di mana benteng tersebut atau di mana dinding yang dibangun oleh Dzulqarnain, itu tidak ada yang mengetahui. Sebagaimana juga di mana sekarang Dajjal, tidak ada yang tahu. Dahulu pernah ada seorang sahabat yang tahu, melihat dengan mata kepala beliau sendiri, yaitu sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari. Ketika beliau naik bahtera dan kapalnya tersebut terkena badai, akhirnya terdampar di satu pulau. Nah, di satu pulau tersebut beliau bertemu dengan orang yang sangat kekar, besar, kuat, dan disebutkan ketika Tamim bin Aus Ad-Dari keluar dari pulau tersebut dan beliau habarkan kepada Nabi, maka beliau membenarkan bahwa itu adalah Dajjal. Ya, di mana pulaunya tidak ada yang tahu. Tapi Mandari juga tidak berusaha untuk kembali mencari, tidak. Ya, demikian pula dengan dinding yang dibangun oleh Dzulqarnain yang menghalangi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka melubanginya, setiap hari berusaha untuk melubanginya, tetapi kemudian dikembalikan oleh Allah. Sampai pemimpin mereka mengatakan, pulanglah, kalian besok akan melubanginya, insya Allah. Kalian akan keluar nanti dengan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda besar hari kiamat. Maka kita wajib untuk mengimani berita-berita tersebut. Disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Ya, hikmahnya semua peristiwa-peristiwa itu untuk menguji keimanan manusia. Ya, untuk menguji manusia. Di antara hikmahnya bagi kita sekarang untuk menguji kita beriman atau tidak dengan berita yang dikabarkan oleh Allah dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata ada yang tidak percaya. Tidak percaya dengan adanya Dajjal. Mengatakan bahwa Dajjal itu adalah simbol kejahatan. Sehingga mereka membuat simbol segitiga dengan mata yang satu. Ya, yang itu tentu tidak benar. Dajjal ada berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan juga ujian nanti bagi orang yang mendapatkannya. Dajjal ujian bagi manusia. Dia memiliki kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan. Dia bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, dia punya surga, dia punya neraka. Nerakanya itu surga dan surganya itu neraka. Sehingga banyak yang terfitnah, banyak wanita yang menjadi pengikut Dajjal, kaum munafikin yang menjadi pengikut Dajjal. Jadi itu semua merupakan ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Beliau di sini menyebutkan secara ringkas saja, ya, karena memang intinya beliau hanya menyebutkan tanda-tanda hari kiamat yang besar secara global. Adapun secara rinci banyak para ulama yang menulis tentang masalah ini, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wal Malahim. Kemudian juga kitab Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Wabil, ya, dan sudah diterjemahkan kitab tersebut. Bisa kita baca tentang tanda-tanda hari kiamat. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.